Trojan War Explained. Mungkin aku pernah membahas soal Trojan War sebelumnya, tapi apa yang menjadi pemicunya, latar belakangnya? Sekarang aku mau menjelaskan lebih detail mengenai Trojan War atau Perang Troya. Kisah Trojan War adalah konflik Bronze Age antara kerajaan Troy dengan tentara Mycenaean. Tapi perang ini berada di antara fiksi atau fakta. There's always a fine line between myth and history. Peristiwa ini melampaui sejarah dan mitologi Yunani kuno dan mengilhami para penulis kuno paling terkenal dari Homer, Herodotus, Sophocles, hingga Virgil. Pada abad ke-19, seorang pengusaha Prusia pergi ke tempat yang sekarang disebut Turki Barat dalam upaya menemukan lokasi Trojan War. Dalam penggaliannya, dia menemukan banyak sekali harta karun arkeolog yang pastinya berhubungan dengan Troy. Setelah itu, para arkeolog mulai menemukan semakin banyak bukti dari saat itu. Nah, bukti-bukti ini menunjukkan bahwa adanya kerajaan besar yang mungkin telah dihancurkan pada 1180 sebelum Masehi. Hal ini mungkin merupakan fondasi bagi cerita Iliad dan Odyssey 400 tahun kemudian. Menurut sumber-sumber klasik, perang ini dipicu atau terjadi setelah penculikan atau kawin lari dari Helen Ratu Sparta dengan Pangeran Troy Paris. Aku ceritain singkat ya awalnya. Bertahun-tahun sebelum perang dimulai, baik Poseidon dan Zeus telah jatuh cinta pada peri laut bernama Thetis. Keduanya ingin Thetis menjadi pengantinnya. Namun mereka berdua mundur setelah diberitahu tentang konsekuensi yang menunggu mereka jika mereka melakukan tindakan seperti itu. Konsekuensi ini adalah jika Thetis menjadi milik Zeus atau Poseidon, maka akan lahir seorang putra yang akan lebih kuat dari ayahnya dan memiliki senjata yang akan jauh lebih kuat daripada trident atau bolt. Jadi, untuk menghindari hal ini terjadi, Zeus membuat Thetis harus menikahi Raja Peleus. Setelah itu, Zeus mengadakan pesta besar untuk merayakan pernikahan itu, di mana semua dewa diundang kecuali satu dewi, Ares, dewi pembuat onar. Mengenai cerita ini, kalian bisa langsung cek video aku, cerita di balik Trojan War. Setelah peristiwa penculikan Helen oleh Paris, kemudian suami Helen, Menelaus, meyakinkan saudaranya yaitu Agamemnon, King of Mycenae, agar memimpin ekspedisi untuk mengambilnya kembali. Agamemnon bergabung dengan pahlawan Yunani Achilles, Odysseus, Nestor, dan Ajax, dan disertai dengan armada lebih dari 1.000 kapal dari seluruh dunia Hellenic. Mereka menyeberangi Laut Asia ke Asia untuk mengepung Troy dan menuntut kembalinya Helen oleh Priam, Raja Troya. 9 tahun pertama Trojan War adalah pengepungan terus-menerus oleh Achaean, tapi Troy tetap selamat karena mereka dikelilingi oleh benteng kota. Selama waktu ini, Trojans bertahan dan membela diri, sementara itu pasukan Achaea menjarah kota-kota tetangga. Pada umumnya, orang-orang tuh lebih memilih untuk fokus di peristiwa Trojan War pada tahun ke-10 dan tahun terakhir. Kota-kota yang ditaklukkan adalah Thebes, tempat Agamemnon menangkap seorang wanita bernama Chrysis, dan Lyrnessus, di mana Achilles menangkap seorang wanita bernama Briseis. Agamemnon ingin mengambil Chrysis sebagai miliknya, tapi ayahnya, Oracle of Apollo atau pendetanya Apollo, menawarkan Agamemnon tebusan untuk putrinya. Tapi Agamemnon menolak permintaannya, jadi ayahnya berdoa kepada Apollo yang kemudian mengirimkan wabah untuk menghancurkan tentara Achaean. Agamemnon kemudian menyerahkan Chrysis dengan terpaksa, tapi dia pikir ya udahlah gue gantiin aja dengan wanita lain. Agamemnon kemudian mengajak Briseis dan memberinya pelajaran mengenai power dan kekuasaan.
Tindakan ini membuat Achilles marah besar dan dia memutuskan untuk menarik diri dari pasukannya. Jadi dia mundur dari pertempuran. Meskipun demikian, Achilles ini punya kekhawatiran. Dia tuh takut kalau nanti Achaea benar-benar kalah dari Trojans. Jadi ketika temannya Patroclus bertanya apakah dia bisa meminjam baju besinya, Achilles setuju. Awalnya Patroclus berperang dengan sangat baik, tapi kemudian Apollo sekali lagi menyerang tentara Achaean, menghancurkan tombak Patroclus dan mematahkan baju besinya. Kemudian dia dihabisi oleh Hector. Marah besar atas kematian temannya, Achilles memutuskan untuk kembali berperang dan dia langsung mencari Hector. Ketika bertemu Hector untuk membalas dendam, dia segera membunuh Hector dan kemudian mengikat tubuhnya ke keretanya dan menariknya kembali ke camp Achaea. Trojans kemudian meminta dukungan sekutu-sekutunya karena hero terbaik mereka sudah mati. Tapi sayangnya mereka bukan tandingan seorang Achilles. Jadi para dewa memutuskan bahwa udah cukup, semua ini tuh udah. Kemudian Aphrodite memerintahkan Apollo untuk memanah Achilles melalui Paris. Panah itu pun langsung mengenai tumit Achilles, satu-satunya bagian tubuhnya yang rentan. Aphrodite ini menyayangi Paris karena Paris lah yang memberikan dia gelar wanita yang paling cantik. Jadi dia sekarang memberinya hadiah untuk membunuh prajurit Yunani terhebat Achilles. Dan setelah ini Aphrodite memutuskan, oke, kita impas, sekarang gue udah gak ada utang apa-apa sama lo. Jadi dia kayak, ya udah gak mau berhubungan lagi sama Paris. Dan seketika itu mantra Aphrodite atas Helen telah berakhir dan dia tidak lagi tertarik pada Paris. Helen kemudian kembali ke Sparta untuk berkuasa lagi dengan Menelaus. Setelah kematian Menelaus, beberapa sumber mengatakan bahwa Helen diasingkan ke Pulau Rhodes, di mana di sana dia bertemu oleh seorang janda tentara perang yang sangat dendam padanya dan menggantungnya. Trojan War ini berlangsung lebih dari 10 tahun. Pada fase akhir perang, Odysseus datang dengan rencana terkenal yaitu Trojan Horse atau kuda Troya. Orang-orang Achaea membuat seolah-olah mereka menyerah pergi dan berlayar ketika mereka meninggalkan seekor kuda kayu raksasa. Namun pada kenyataannya, mereka, tentara Achaea, bersembunyi di dalam kuda itu dan menunggu kalau para Trojans penasaran dan membawa kuda itu masuk ke dalam tembok kota. Mereka memastikan bahwa prajurit Sinon juga tetap tinggal untuk memberitahu Trojan bahwa Achaeans telah memutuskan untuk menyerah dan meninggalkan Trojan hadiah. Trojan pun tertipu. Malam itu saat mereka merayakan kemenangan mereka, orang-orang Achaea keluar dari kuda dan menjarah kota. Orang-orang Achaea ini sangat kejam saat mereka menjarah kota dan mereka pun menang. Dari semua pahlawan Trojan, hanya Aeneas yang bisa melarikan diri, sementara yang lain terbunuh atau diperbudak. Menanggapi perilaku mengerikan orang Achaea, para dewa pun mengirimkan badai sebagai hukumannya untuk menghancurkan kapal-kapal mereka. Mereka yang lolos akan menghadapi jalan-jalan pulang yang berbahaya dan panjang seperti Odysseus, yang perjalanan pulangnya selama 20 tahun diceritakan dalam Homer's Odyssey. Apakah Trojan War adalah perang yang benar-benar nyata, benar-benar pernah terjadi? Banyak bagian Trojan War yang sulit dibaca secara historis. Bahkan beberapa karakter utama adalah keturunan dari para dewa mitologi Yunani. Helen adalah anak dari Zeus yang pada saat itu menyamar sebagai angsa dan memperkosa ibunya Leda. Sebagian besar aksi tokohnya dipandu oleh berbagai dewa yang saling bersaing. Misalnya Paris yang memenangkan cinta Helen setelah menganugerahkan apel emas kepada Dewi Aphrodite untuk kecantikannya. Hal ini berarti sebagian besar dari cerita Trojan War adalah mitos. Namun seperti yang udah aku bahas nih di awal, ketika penggalian besar-besaran di Troy pada tahun 1870 mengungkapkan gundukan benteng kecil dan lapisan puing sedalam 25 meter. Studi selanjutnya telah mendokumentasikan lebih dari 46 bangunan yang mewakili tempat tinggal dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai akhirnya ditinggalkan pada tahun 1350 sebelum Masehi. Dan penggalian baru-baru ini menunjukkan area yang dihuni 10 kali ukuran benteng yang kemungkinan adalah Troy yang menjadi kota zaman perunggu yang sangat besar. Penggalian lapisan flas sekitar tahun 1180 sebelum Masehi mengungkapkan puing-puing hangus dan kerangka yang berserakan.
bukti kehancuran kota pada masa perang yang mungkin telah mengilhami sebagian dari kisah Trojan War. Selain karena penculikan Helen oleh Paris, ada kisah lain yang menyatakan bahwa ini dimulai dari Zeus yang ingin membunuh beberapa populasi melalui Trojan War, terutama para dewa. Ini karena Zeus memiliki banyak sekali hubungan perselingkuhan yang mengakibatkan banyak terlahir dewa-dewa, demigod, dan manusia-manusia, pokoknya segala makhluk baru. Jadi dia merasa bumi ini tuh udah kepenuhan penduduk, jadi dia ingin mengurangi populasinya sebanyak mungkin. Dan dia mulai perang untuk melakukan ini. Para pahlawan Yunani yang masih hidup itu belajar fakta pahit bahwa para dewa itu tidak pernah memaafkan dan tidak pernah lupakan kesalahan siapapun. Karena meskipun mereka tuh menang dalam perang, tapi kebanyakan dari mereka dihukum oleh karena pelanggaran mereka. Hanya segelintir tentara Yunani yang berhasil kembali ke rumah, dan itu dengan beberapa petualangan dan cobaan di sepanjang jalan. Bahkan lebih sedikit yang kembali ke rumah mereka dan disambut karena sebagian besar dari mereka itu biasanya dibunuh oleh orang yang mereka cintai atau diasingkan. Pokoknya Trojan War ini adalah salah satu perang yang paling besar, yang paling terkenal dalam mitologi Yunani. Dan juga sangat penting. Kenapa penting? Karena ini adalah mitos Yunani yang paling awal yang tercatat dan merupakan acuan untuk Odyssey dan juga Iliad. Alright, that's all about Trojan War. Sudah dijelaskan, semoga mengerti bagaimana itu terjadi dan bagaimana itu berakhir. Hope you guys like it. Kalau ada tambahan boleh komen. Thank you so much. See you on my next video. Bye.